Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Ruli dari kelas A, NIM 210901501004, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Akuntansi S1 Universitas Negeri Makassar. Nah, video kali ini saya buat dalam rangka untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Adapun materi yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu mengenai tentang pengangguran. Langsung saja kita beralih ke materinya. Pertama, yaitu definisi penganggur. Apa sih pengangguran itu? Nah, pengangguran itu adalah orang yang tergolong dalam angkatan kerja, artinya orang yang sudah bisa bekerja tetapi tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Adapun jenis-jenis pengangguran, pengangguran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan penyebabnya, dan yang kedua berdasar sifatnya. Nah, adapun pengangguran berdasarkan penyebabnya, yaitu yang pertama pengangguran konjungtur, yang kedua pengangguran struktural, ketiga pengangguran friksional, keempat pengangguran musiman, kelima pengangguran teknologi, dan yang keenam pengangguran voluntari. Adapun pengangguran berdasarkan sifatnya yang terdiri dari pengangguran terbuka, setengah menganggur, dan pengangguran terselubung. Nah, langsung saya kita beralih ke penjelasan berdasarkan penyebabnya. Yang pertama yaitu pengangguran siklis atau konjungtur. Nah, pengangguran siklis atau konjungtur ini terjadi karena diakibatkan oleh perubahan dalam tingkat perekonomian. Kedua, pengangguran struktural. Pengangguran struktural terjadi karena diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi suatu negara, misalnya dari struktur pertanian ke industri atau struktur niaga, sehingga tenaga kerja di bidang pertanian tidak dapat bekerja di bidang industri karena keterbatasan keterampilan. Selanjutnya yaitu pengangguran friksional. Pengangguran friksional ini terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan lowongan kerja. Dan kesenjangan tersebut muncul karena adanya kesenjangan waktu, informasi, dan jarak. Lanjut, kita beralih ke pengangguran musiman. Nah, pengangguran ini terjadi secara berkala. Misalnya, pada saat selang musim tanam dengan musim panen. Selanjutnya, pengangguran teknologi. Nah, pengangguran ini terjadi karena adanya kemajuan teknologi atau mekanisasi sehingga terjadi perubahan penggunaan tenaga kerja manusia menjadi tenaga mesin. Nah, pengangguran voluntary atau pengangguran sukarela itu pengangguran yang terjadi karena seseorang yang secara sukarela berhenti bekerja. Misalnya, karena mendapat warisan, karena mengurus rumah tangga, atau karena sedang studi. Lanjut, kita beralih ke pengangguran berdasarkan sifat. Yang pertama yaitu pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka ini adalah angkatan kerja yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran ini terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan, tidak mau bekerja, atau bahkan ketidakcocokan antara lowongan pekerjaan dengan latar belakang pendidikannya. Lanjut, kita beralih ke pengangguran setengah menganggur. Artinya ini adalah angkatan kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal, misalnya atau di bawah kurang dari 35 jam seminggu. Nah, kita lanjut ke pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung ini terjadi karena angkatan kerja yang bekerja tidak optimal sehingga terjadi kelebihan tenaga kerja. Nah, adapun tingkat-tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran ini berbanding antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam persentase. Adapun rumusnya yaitu jumlah penganggur dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikali 100%. Itulah hasil dari tingkat pengangguran. Lanjut, adapun penyebab-penyebab pengangguran yaitu pertama, jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan. Kedua, ketidakseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja pada suatu tingkat upah tertentu. Ketiga, ketidaksesuaian antara hasil yang dicapai antara pendidikan dengan lapangan pekerjaan.
Keempat, ketidakseimbangan kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik. Kelima, ketidakseimbangan penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah. Keenam, kualitas sumber daya manusia masih rendah. Ketujuh, perusahaan yang menutup usaha akibat krisis ekonomi atau keamanan kurang kondusif. Dan kedelapan, yaitu peraturan yang menghambat investasi. Nah, adapun akibat-akibat pengangguran itu menyebabkan berbagai banyak hal. Yang pertama itu produktivitas dan pendapatan masyarakat menyebabkan kemiskinan, daya beli masyarakat, permintaan hasil produksi, investasi rendah, pembangunan ekonomi terhambat, dan pertumbuhan ekonomi terhambat. Yang kedua, menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik di suatu negara. Yang ketiga, menimbulkan masalah-masalah sosial seperti kriminalitas. Kriminalitas ini terdiri dari pencurian, perampokan, penculikan, dan bahkan pelacuran. Nah, dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Yang pertama, pendapatan nasional dan pendapatan per kapita rendah. Kedua, penerimaan negara dari pajak penghasilan menurun. Ketiga, dampak psikologis. Penganggur minder karena status sosial tidak jelas tidak jelas sehingga menimbulkan perilaku yang menyimpang atau menimbulkan penyakit sosial. Keempat, meningkatkan daya biaya sosial atau biaya keamanan, biaya proses peradilan, dan biaya medis. Cara mengatasi pengangguran. Secara umum itu cara mengatasi pengangguran yaitu pertama, memperluas dan membuka lapangan pekerjaan. Kedua, mengadakan bimbingan dan penyuluhan keterampilan tenaga kerja. Yang ketiga, menambah keterampilan melalui BLK atau Balai Latihan Kerja. Yang keempat, meningkatkan pendidikan. Kelima, pendayagunaan dan penyebaran tenaga kerja. Yang keenam, pengembangan produktivitas tenaga kerja. Adapun cara mengatasi pengangguran siklis. Cara mengatasinya itu pertama meningkatkan daya beli masyarakat. Kedua, mengarahkan permintaan masyarakat untuk membeli barang atau jasa. Ketiga, membuka pasar baru di luar negeri. Nah, cara mengatasi pengangguran struktural. Yang pertama, pengadaan pendidikan dan latihan untuk siap bekerja kepada pekerjaan yang baru. Kedua, memindahkan tenaga kerja ke pendapat yang dibutuhkan. Ketiga, meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan modal yang ada. Keempat, meningkatkan industri padat karya. Adapun cara mengatasi pengangguran friksional, yang pertama itu mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang kedua, menyusun rencana penggunaan tenaga kerja sebaik mungkin. Cara mengatasi untuk pengangguran musiman, yaitu memberikan informasi yang jelas tentang adanya lowongan pada bidang lain. Yang kedua, melatih seseorang agar memiliki keterampilan untuk dapat bekerja pada masa menunggu musim tertentu. Nah, ada pun usaha-usaha yang dapat dilakukan. Yang pertama, usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu mendirikan balai latihan kerja. Yang kedua, meningkatkan mutu sekolah kejuruan. Yang ketiga, menciptakan kondisi yang kondusif bagi penanaman modal, transmigrasi, dan KB. Nah, ada pun usaha yang dapat dilakukan oleh pihak swasta atau perusahaan, yaitu bekerja sama dengan sekolah atau kampus untuk magang perusahaan. Dan usaha yang dapat dilakukan oleh individu atau masing-masing orang, yang pertama itu membekali diri dengan keterampilan dan ilmu yang disyaratkan perusahaan seperti keterampilan komputer, bahkan bahasa asing. Nah, yang kedua itu menanamkan jiwa wirausaha. Nah, itulah tadi pemaparan materi saya mengenai materi pengangguran. Adapun kesalahan yang saya ucapkan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.